seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. Tuhan akan membuka jalan ketika sepertinya tidak ada jalan yang terbuka. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat GKT Citra Raya. Di akhir minggu di bulan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang kemahakuasaan dan kepedulian Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Melalui satu pujian yang digubah oleh seorang yang bernama Don Moon, Dia Buka Jalan. Saya yakin banyak dari kita yang sangat familiar atau akrab dengan lagu ini, sering mendengarkannya, bahkan juga menyanyikannya. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut untuk memaknai lagu ini, mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh berada bersama-sama, meskipun kami terpisah, kami boleh bersatu dalam persekutuan ini. Kami bersyukur untuk lagu-lagu indah yang boleh kami dengarkan, yang menolong kami untuk mengenal lebih dalam tentang Tuhan. Malam ini kami mau bersekutu bersama Tuhan. Kami mau belajar dari sebuah pujian bagaimana kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan dan kemahakuasaan-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu. Tolong sertai persekutuan kami Bapa, supaya persekutuan ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dan melaluinya kami juga boleh belajar semakin mengenal dan melakukan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti yang saya ceritakan tadi di awal, lagu Dia Buka Jalan atau God Will Make a Way diciptakan oleh seorang yang bernama Don Moon. Dia memiliki nama asli Donald James Moon dan dia adalah seorang berkewarganegaraan Amerika. Dia lahir pada tanggal 29 Juni di tahun 1950. Usianya memang tidak muda lagi, dan bahkan nanti kita akan melihat bagaimana dia menciptakan lagu ini di usia yang sudah termasuk usia senja. Don Moon sendiri adalah dikenal oleh banyak orang sebagai penyanyi, dia juga penulis lagu, dia juga pendeta dan juga produser musik rohani. Bagi seorang Don Moon, menjadi seorang penyembah bukan masalah tentang musik saja, tapi bagaimana seseorang selalu mendahulukan kepentingan Tuhan. Di masa mudanya, Don Moon adalah seorang yang termasuk orang penting. Dia adalah ketua dari asosiasi atau Integrity Music, dan dia adalah wakil ketua dari Integrity Media, dan itu adalah perusahaan-perusahaan yang cukup terkenal yang bergerak di bidang komunikasi. Dia menjabat posisi yang cukup baik sejak dia bekerja tahun 88 sampai dengan 2007. Jadi dia ada dalam posisi yang baik, dia juga punya jabatan yang juga baik, tapi akhirnya di akhir tahun 2007 dia merasa sepertinya dia harus meninggalkan jabatan yang sudah cukup baik di perusahaan ini dan tidak lagi bekerja di situ. Bagi seorang Don Moon yang sudah berusia 60 tahun pada waktu itu, ini adalah keputusan yang sepertinya sulit karena kondisi dia sudah baik. Untuk apa dia harus berhenti dari pekerjaannya yang sudah baik? Tapi melalui keputusannya untuk berhenti, dia malah bisa menelurkan atau meluncurkan banyak album baru, menciptakan lagu-lagu baru yang menolong setiap kita untuk belajar, mengenal, dan mendapat pengharapan dalam Tuhan. Salah satu lagu yang kita bahas bersama, yang kita akan pujikan bersama pada malam hari ini, Tuhan Buka Jalan, adalah salah satu pujian yang menginspirasi jutaan orang. Bukan hanya di Amerika, tapi bahkan kita di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia.
Melalui sebuah lirik yang sederhana, melodi yang sederhana, kata-kata pengharapan itu diucapkan. Dan itu menolong banyak orang. Tetapi mungkin sedikit dari kita yang tahu sebenarnya lagu ini lahir dari suatu tragedi, dari suatu kesedihan, dari suatu kondisi yang tidak baik. Saya akan bacakan kesaksian Don Moon ketika dia menceritakan bagaimana dia menciptakan lagu ini. Dia bercerita bahwa suatu malam dalam hidupnya, dan ini benar-benar terjadi pada Don Moon. Suatu malam saya mendapat telepon dari ibu mertua saya dengan berita bahwa saudara perempuan dari istri saya dan suaminya, Craig dan Susan, terlibat dalam kecelakaan mobil yang sangat tragis saat membawa anak-anak mereka dalam perjalanan untuk bermain ski. Mobil mereka ditabrak oleh truk kontainer yang sangat besar. Dan benturan dari truk ini membuat keempat anak mereka terlempar keluar dari mobil. Hanya orang tuanya yaitu Susan dan Craig saja yang masih berada dalam mobil. Dan dengan susah payah mereka mencoba mencari keempat anak ini, dan akhirnya mereka berhasil menemukan mereka dan mengumpulkan mereka di satu tempat. Tapi kondisi anak-anak ini karena mereka terlempar jauh, mereka mengalami luka yang sangat parah. Craig sendiri adalah seorang dokter, dan ketika dia melihat anaknya Jeremy, anak yang tertua, yang berusia 9 tahun, dia tahu bahwa Jeremy sudah meninggal di tempat. Dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menolong Jeremy. Kejadian itu sungguh mengubah hidup saya, kata Don Moon. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi kepada keluarga yang kehilangan anak tertuanya dan anak-anaknya yang lain dalam kondisi yang luka parah karena kecelakaan. Craig sendiri adalah seorang pelayan Tuhan. Dia melayani Tuhan, dia mengajar Alkitab di gerejanya. Dan sepasang suami istri ini adalah orang-orang yang penuh iman. Tapi tetap saja kondisi ini pasti sangat berat bagi mereka. Dan ketika Don Moon berada di pesawat dalam perjalanannya untuk membesuk saudara-saudaranya ini, dia memikirkan apa yang harus dia katakan karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakan dalam kondisi kepedihan seperti ini. Sampai akhirnya dia membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 43 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian, Aku, Tuhan, bahkan akan membuat jalan di padang belantara dan sungai-sungai di padang pasir. Dan saat itu Tuhan memberikan kepada Don Moon sebuah lagu untuk dinyanyikan kepada mereka. Lagu ini ditulis dalam kondisi putus asa, kondisi kepedihan, kondisi tidak tahu lagi harus berkata apa, tidak tahu harus memikirkan apa. Mungkin juga kondisi yang mempertanyakan mengapa ini terjadi Tuhan. Dan lagu ini membawa pengharapan bagi Craig dan Susan dan keluarga mereka. Ketika segala sesuatu di sekeliling kita sepertinya hilang dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita rasakan, Tuhan bekerja melalui cara yang tidak kita lihat. Don Moon kemudian juga menyanyikan lagu ini secara pribadi kepada ibu mertuanya yang sedang berduka. Dan lagu itu adalah bait pertama dari pujian God Will Make a Way. Saya ajak kita untuk boleh menyanyikan pujian ini bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Mari sekali lagi kita pujikan pujian ini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat
jalan dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di kemudian hari ketika orang tua dari Jeremy diwawancarai, ibunya Susan mengatakan, "Kami melihat kebenaran dari ayat tersebut. Sewaktu teman-teman Jeremy mengetahui bahwa ia telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya sebelum ia meninggal, mereka mulai bertanya kepada orang tua mereka masing-masing tentang suatu jaminan untuk masuk surga sewaktu meninggal. Kecelakaan itu juga membawa berkat terselubung bagi Craig dan Susan karena sejak peristiwa itu hubungan mereka dengan Tuhan semakin dekat. Dan bahkan mereka memutuskan untuk melayani Tuhan." Susan menceritakan, "Di hari kecelakaan itu, sewaktu keluar dari mobil untuk menolong anak-anak saya melihat bahwa putra sulung saya telah meninggal. Sejak saat itu, saya sering marah-marah dan saya mengalami kepahitan. Namun akhirnya saya berserah dan menerima semua rencana Tuhan secara total. Saya melihat buah dari pilihan itu. Kematian putra saya tidak sia-sia. Di kemudian hari banyak jiwa yang mendengar tentang Tuhan dan datang kepada Tuhan karena tragedi ini. Benar-benar Tuhan membuka jalan bagi kami sekeluarga. Dan bukan hanya bagi keluarga Susan dan Craig atau keluarga Donmoon, tapi juga bagi kita. Saat kita menyanyikan lagu ini, mungkin kita dalam kondisi yang berat, pergumulan yang berat, tapi kita tahu dan kita yakin Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Saya mau mengajak kita untuk bersama-sama juga dalam kondisi yang seperti saat ini, kondisi saat kita mungkin bertanya, sampai kapan dunia ini akan seperti ini? Sampai kapan kita akan terus takut untuk keluar, untuk bertemu dengan orang lain? Mengapa kondisi sekarang berbeda dengan kondisi dahulu? Mengapa kondisi ini perlu berubah seperti saat ini? Kapan akan kembali? Saat kita bergumul, saat kita tidak tahu mengapa dan kapan kondisi akan berubah, mari kita mohon hikmat dari Tuhan. Mari kita bersama-sama mau berdoa untuk setiap pergumulan kita, setiap kekhawatiran kita, setiap tanda tanya kita. Kapan Tuhan, mengapa Tuhan, dan bagaimana Tuhan? Saya akan berikan waktu untuk setiap kita membawa setiap pergumulan kita pribadi masing-masing kepada Tuhan. Kadang-kadang hanya karena kita belum melihat titik terang itu, kita putus asa dan kita merasa tidak ada harapan lagi. Tapi ingatlah, Tuhan buka jalan, Dia bekerja saat kita tidak melihatnya. Mari kita mau berdoa membawa setiap pergumulan kita mau doa, dan kita mau memohon Tuhan supaya Dia dapat membukakan mata iman kita. Kita dapat terus yakin dan berpegang, bertekun kepada Tuhan, meskipun kondisi sulit. Saya berikan waktu untuk kita semua boleh berdoa, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Tuhan kami yang di surga, kami membawa semua pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kadang kami takut Tuhan, kadang kami khawatir, kadang kami tidak berani melihat ke masa depan karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi.
Kadang kami pun takut menoleh ke belakang karena mungkin kami pernah kecewa. Tuhan, kami datang membawa pergumulan kami, segala hal yang kami impikan, cita-citakan, segala kekhawatiran, ketakutan kami ke dalam tangan Tuhan. Saat jalan itu sepertinya tertutup, yakinkan kami Tuhan, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Bahkan ketika semua jalan tidak ada lagi, Tuhan sanggup membukakan jalan yang baru. Bantu kami untuk kami punya iman yang kuat. Kami punya keyakinan yang kuat kepadamu dan kepada setiap janji Tuhan. Tolong kuatkan kami Tuhan dalam setiap pergumulan pribadi kami. Tolong ingatkan kami bahwa Tuhan kami Maha Kuasa, Tuhan kami peduli, Tuhan mampu membuka jalan yang baru bahkan di padang gurun sekalipun. Kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengar setiap seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan membawa kondisi gereja kita, setiap pelayan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, biarlah menjadi penuntun kita yang memegang erat kita, dan kita bersyukur karena kita memiliki gereja yang menolong kita untuk mengenal Tuhan, bertumbuh dalam iman. Mari kita berdoa untuk gereja kita, untuk setiap pelayanan yang ada. Mungkin kita mulai khawatir dan takut, bisakah saya ke gereja? Apakah kondisinya sudah cukup baik? Kita bawa juga segala ketakutan kita, pergumulan kita. Kita mau doakan setiap bentuk pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja kita GKT Citra Raya di tempat ini. Biarlah melalui itu semua nama Tuhan dimuliakan. Iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita mau berdoa juga untuk setiap pelayan Tuhan, hamba Tuhan di GKT Citra Raya, untuk setiap aktivis, untuk setiap majelis, dan juga setiap jemaat Tuhan. Mari bersama kita membawa doa kita. Kita mendoakan gereja kita GKT Citra Raya. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan menolong kami untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Salah satunya melalui gereja kami GKT Citra Raya. Kami bersyukur untuk setiap bentuk pelayanan yang boleh ada, untuk setiap kegiatan yang boleh ada, untuk setiap orang-orang yang boleh ada di gereja ini, untuk setiap hamba Tuhan, setiap aktivis, setiap majelis, setiap pelayan Tuhan. Mereka yang boleh menolong kami untuk mengerti firman Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberkati dan menyertai mereka, terutama hamba Tuhan di gereja ini, Pendeta Emil sekeluarga, Pendeta Aidi sekeluarga, dan Bapak Satrio sekeluarga. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak Tuhan, mereka yang dalam kemajelisan, mereka yang aktif melayani sebagai guru-guru sekolah minggu, pembina remaja. Kami mohon Tuhan menyertai mereka dan memberkati hidup mereka. Tuhan terus memakai mereka sebagai alat Tuhan untuk boleh menyatakan kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan bagi jemaat di tempat ini dan bahkan bagi lingkungan di sekitar sini. Kami berdoa untuk setiap bentuk peribadatan yang ada, bentuk persekutuan yang ada, kelas-kelas sekolah minggu. Tuhan juga yang akan menyertai memberkati, supaya melalui ini semua nama Tuhan dikenal, baik oleh anak-anak remaja dan orang dewasa. Segala pergumulan gereja ini, bentuk kegiatan peribadatan yang boleh ada, Tuhan juga boleh sertai, Tuhan yang boleh tolong, supaya bentuk peribadatan yang terbaik itu yang boleh dilakukan. Kayak menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah melalui gereja ini, nama Tuhan juga boleh tersebar di lingkungan sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan membuka jalan saat tiada jalan, dan dengan cara yang ajaib, Dia membuka jalan.
dengan cara yang ajaib yang mungkin kita tidak mengerti bagaimana ya. Kondisi seperti saat ini di mana seluruh dunia terdampak, bagaimana ya akan dunia ini pulih. Mari kita berdoa untuk negara kita dan untuk dunia ini. Supaya Tuhan menolong para pemimpin negara untuk membukakan jalan yang terbaik bagi banyak orang, bagi semua orang. Supaya ada pemulihan dan pengharapan di tengah kondisi yang tidak baik ini. Mari bersama kita mengangkat suara kita mau berdoa menyerahkan negara kita dan seluruh dunia. Tuhan, kami kembali datang kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan mengingat kami, ciptaan-Mu. Engkau yang menjadikan langit dan bumi, Engkau yang menjadikan setiap kami, Tuhan. Saat ini kami membawa kondisi negara kami dan kondisi dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan juga mungkin sedih akan kondisi ini, dan kami tahu Tuhan pasti melihat kondisi ini. Kami mohon Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, bukalah jalan-Mu. Mungkin kami tidak mampu memikirkan apa yang paling baik bagi dunia ini, tapi kami punya Allah yang bahkan tahu seluruhnya tentang dunia ini, karena Engkau yang menciptakannya. Kami mohon Tuhan sendiri yang menolong memberikan hikmat bagi pemimpin negara kami, pemimpin kota Surabaya, pemimpin negara Indonesia, dan juga negara-negara lainnya di seluruh dunia. Supaya melalui mereka boleh ada kebijakan yang terbaik, boleh ada suatu hal yang boleh dilakukan yang itu dapat menolong banyak orang, yang itu bahkan boleh memulihkan kondisi dunia ini. Bekerjalah Tuhan melalui orang-orang yang Kau tempatkan dalam pemerintahan, melalui juga setiap para tenaga medis dan juga para peneliti yang juga memikirkan apa yang terbaik untuk menghentikan dan juga membasmi corona. Kami mohon Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap pemimpin negara, hikmat yang daripada-Mu, supaya mereka dapat memikirkan apa yang paling baik bagi dunia ini. Dan biarlah setiap kami, seluruh rakyat Indonesia, kami juga boleh Kau berikan hati yang taat dan patuh akan kebijakan yang baik yang boleh dibuat di negara kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau menyerahkan kondisi kota kami, negara kami, dan dunia ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan membuka jalan saat sepertinya tiada jalan. Dan kami percaya Tuhan itu adalah Engkau, Tuhan, Allah Bapa kami, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Donmun membaca satu ayat dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bagian dari perikop itu yang kiranya dapat menolong kita untuk melihat apa yang Donmun pikirkan saat dia menciptakan lagu ini. Yesaya 43 saya akan mulai dari ayatnya yang ke-10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Di ayat yang ke-15 dikatakan, Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah, mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru.
yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Allah yang sama yang dulu pernah melakukan pekerjaan besar, Dia adalah Allah yang sama yang kita kenal hari ini. Dia menunjukkan bahwa Dia baik dan Dia kuat. Di zaman Nuh, di zaman Daniel, di zaman Daud, dan sampai hari ini. Tuhan tetap baik, Tuhan tetap peduli. Dia tetap sanggup untuk membuat jalan-jalan baru, bahkan di padang gurun. Sungai-sungai bahkan di padang belantara. Biarlah kita menjalani minggu ini dengan kekuatan dan juga pengharapan bahwa Tuhan membuka jalan saat bahkan sepertinya tiada jalan. Mari kita pujikan pujian ini, God will make a way when there seems to be no way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a jalan dengan cara yang ajaib, dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan.